Kala itu ada sebuah perusahaan yang sedang merekrut pegawai untuk cabang di luar kota. Rencananya mereka akan di-training di salah satu cabang sebelum di-training lebih lanjut. Perusahaan tersebut memberi fasilitas kontrakan untuk 7 orang pegawai. Mereka adalah Fahri, Nopan, Imron, Didin, Bobby, Bima, dan Zainal. Hari pertama menempati rumah, saat itu masih sore. Mereka bertujuh nongkrong di warung dekat sana. Sekedar bertegur sapa dengan tetangga, mereka malah dapat omongan kurang mengenakan. Si tetangga bilang kalau mereka harus hati-hati, rumahnya jangan dipakai buat hal-hal negatif. Tetapi mereka hanya menganggap omongan tetangga sebagai angin lalu saja. Malam harinya si Nopan hendak menelpon ibunya di kampung, tapi hingga menjelang malam, HP-nya tak kunjung ditemukan. Nopan bertanya ke Didin, Zainal, dan Bima yang ada di ruang tamu, bahkan mereka pun ikut mencari, namun benda kotak itu tetap raib. Didin pun mencoba menghubungi, dan tersambung. Halo, sapa Didin. Ha. Terdengar suara nafas berat. Halo, ini siapa? Didin yang memang berperawakan sangar itu mencoba menggertak. Pria dengan postur mirip preman ini coba mengorek keterangan lokasi si penerima. Gay, balas suara di seberang. Halo, jangan main-main ya kamu di mana? Didin makin menjadi, apalagi ditonton oleh teman-temannya. Tak lama sambungan telepon terputus, si Nopan mulai lesu dan berusaha ikhlas. Mereka berempat duduk di ruang tamu hingga Fahri dan Imron datang dari Inma'ai. Lo kok lesu begini? Tanya Fahri saat melihat Nopan. Ini mas, HP-ku hilang, balas Nopan. Lalu Nopan bercerita dibantu oleh 3 orang yang membantunya tadi. Kemalangan Nopan tak hanya di situ saja. Sejak kehilangan HP, dia kerap kali mendengar suara wanita dan anak ayam. Im, kok aku sering dengar suara cewek ya di kamar? Kadang-kadang juga suara anak ayam. Tanya Nopan suatu sore pada Imron. Oh, itu pertanda ada kuntilanak di kamarmu, ujar Imron santai. Wak yang bener? Ujar Nopan kaget. Sebenarnya ya, aku tuh sudah kerasa waktu kesini. Ingat kata tetangga yang nyuruh hati-hati? Terang Imron. Oh, yang waktu kita nongkrong? Tanya Nopan. Iya, waktu itu aku sempat ngelihat dari luar, makhluk gaib di sini banyak banget tuh. Ujar Imron yang ternyata peka terhadap hal-hal gaib. Sudah, yang penting kita jangan melakukan hal-hal buruk. Ujar Fahri yang ikutan nimbrung, dan mereka setuju. Suatu ketika Bobby ingin ke kamar mandi. Kamar mandi itu melewati sebuah lorong. Saat Bobby ingin membuka pintu menuju ke lorong, Imron melarang. Bob, jangan dibuka dulu, tunggu bentar lagi, ujar Imron. Kenapa Im? Tanya Bobby. Duduk sini dulu, ujar Imron, dan Bobby pun mendekat. Tadi di balik pintu ada pocong lagi mengintip. Dia mau nakutin kamu, sekarang sudah nggak ada. Waduh, malah nakutin kamu. Si Bobby pun tak jadi ke kamar mandi. Agak malamnya Bima yang kala itu sedikit mabuk karena minum minuman keras yang dia sembunyikan, hendak ke kamar mandi. Dengan langkah gontai, dia membuka pintu ke arah lorong. Saat membuka, pas di balik pintu, sosok pocong itu muncul. Bima tersentak kaget dan berusaha lari, tapi karena dia agak mabuk, maka ditabraknya pinggiran pintu. Brak! Tabrakan yang cukup kencang membuatnya sadar sepenuhnya dan berteriak. Tolong! Pocong! Segera teman-temannya yang lain berhamburan. Melihat Bima tergeletak sambil memegangi keningnya yang benjol. Ada apa, Bim? Tanya Fahri kaget. Ada pocong, Mas, ujarnya sambil menunjuk-nunjuk. Mana tuh pocong? Ayo keluar kamu pocong! Teriak Didin ke arah pintu, sedangkan si Imron dan Bobby saling lirik. Wah, bener katamu Im, bisik Bobby, disambut gerakan alis Imron. Sebelum jadi runyam, Fahri yang ditunjuk sebagai leader, segera mengajak musyawarah di ruang tamu. Kamu mabuk ya? Sorry bukannya ikut campur, tapi kita ini di tempat orang, jangan macam-macam. Tegur Fahri kepada Bima, kala mencium bau alkohol dari nafasnya. Bima cuma diam saja sambil mengusap-usap keningnya. Sejak kejadian itu, penghuni rumah merasa was-was saat hendak ke kamar mandi. Kalaupun terpaksa, mereka bakal bertanya pada Imron kalau ada apa-apa. Semua, kecuali Bima dan Fahri.
Fahri orangnya taat beribadah saat dia mengambil wudhu untuk sholat Isya. Teman-teman yang lain sedikit punya keberanian untuk ke kamar mandi. Sedangkan Bima memutuskan untuk hengkang karena merasa jadi musuh publik. Dia kerap kali bikin rusuh karena memang suka seenaknya. Kali kedua dia mabuk saat Fahri tidak di rumah. Dia dilempari kerikil oleh kuntilanak di dalam rumah hingga terkencing di celana. Sebelum Bima pergi, mereka sempat nonton bareng di ruang tamu. Fahri saat itu sedang masuk sore. Mereka nonton pertandingan bola sambil teriak-teriak. Imron yang ilfil cuman mainan HP. Sedang seru-serunya tiba-tiba ada asap putih yang mengumpul di atas TV dan turun menjadi pocong. Sontak semua yang awalnya ngumpul, langsung buyar seperti pin bowling. Malang bagi yang kamarnya di lantai 2, karena di tangga sudah ada kuntilanak yang menghadang. Imron yang telat kabur terpaksa mendengar curhatan si pocong yang tak suka pada mereka dan ingin mereka pergi. Suatu hari Imron disapa oleh senior di tempat kerja bernama Pak Lando. "Im, katanya banyak yang diteror ya?" tanya Pak Lando. "Iya Pak, sampai si Zainal nggak mau balik, Bima pun sudah pergi," jawab Imron. "Gini saya kasih tahu, dulu saya tinggal di sana juga," kata Pak Lando. "Lo beneran Pak? Terus?" "Rumah itu dulunya dipakai pesugihan, nggak tahu yang model apa, kata tetangga banyak makhluk gaibnya. Tapi saya nggak peduli, jadi nggak pernah dilihatin apa-apa," terang Pak Lando. Di rumah yang dihuni 5 orang itu pun jadi semakin suram. Fahri kerap kali mengaji dengan suara keras karena setiap menjelang malam terdengar suara orang menyapu dengan sapu lidi di dalam rumah. Srek, srek. Belum lagi TV kerap kali menyala sendiri, kadang juga ada sosok pocong yang duduk di depan TV menonton siaran blank, lalu hilang. Suatu hari Fahri tidak di rumah, Imron pun sedang jalan-jalan. Bima kembali ke kontrakan mengajak Didin, Bobby, dan Zainal yang kebetulan mampir juga untuk pesta miras. Nopan yang kala itu pulang pun juga diajak. Acara berlangsung diam-diam menjadi ramai. Nopan yang hanya berani minum sedikit sudah merasa was-was. Tiba-tiba pintu lorong terbanting, angin kencang masuk. Mereka duduk melingkar, di tengahnya botol miras. Tiba-tiba pocong muncul di tengah mereka. Sontak Nopan melompat kabur, sedangkan yang lain masih berusaha bangun. Tak cukup pocong, kuntilanak pun turun dari lantai 2, ditambah nenek bungkuk membawa sapu lidi, dan sosok hitam besar dengan lidah menjulur. Zainal yang membelakangi pintu, berguling dan lari menabrak pintu hingga terbuka karena pantulan tabrakannya. Bobby pun menyusul, diikuti Bima dan Didin. Saat mereka berhasil keluar, pintu tiba-tiba tertutup menjepit baju Didin. Didin yang panik lantas memegangi kaki Bima hingga jatuh. Lalu Bima menarik celana Bobby. Si Didin menangis keras sambil berteriak ketakutan. Sosok yang sok jagoannya dalam sekejap luntur. Karena ribut-ribut, para tetangga keluar, sebagian jengkel, sebagian lagi tergelitik melihat ulah mereka. Didin pun terlanjur malu, karena bajunya yang terjepit. Dia lantas mengaku ditangkap pocong. Nangkap pakai apa coba? Akhir cerita si Bima yang jadi biang kerok pun diberi sanksi, dan mereka dikirim ke pusat. Kini rumah itu masih kosong. Salah seorang pegawai yang ngekos di sana pun membenarkan kalau sampai saat ini rumah itu masih angker. Saat Nopan kembali ke kampungnya, saya mencoba menghubunginya lewat Facebook dan menanyakan perihal HP-nya. Katanya HP-nya sudah pernah ketemu tapi hilang lagi. Ketemunya pun di lubang platform di kamarnya. Dan ibunya pernah telepon. Katanya cuma suara cewek ketawa. Selang beberapa saat sambungan terputus.